Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh mahasiswa-mahasiswi saya yang mengikuti mata kuliah logika dan algoritma ya. Nah, minggu ini kita akan memasuki pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang flowchart atau diagram alir. Oke, baik. Apa itu diagram alir atau flowchart ya? Flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Lihat, yang digambarkan adalah susunan logika dari suatu program. Berarti sebelum kita merancang sebuah program, kita akan merancang dulu nih flowchartnya atau diagram alurnya. Jadi ketika nanti program itu sudah jadi, tidak akan terjadi kesalahan logik. Nah, makanya di sini susunan logika, gitu ya. Nah, simbol-simbol apa saja yang digunakan pada flowchart ya. Yang pertama itu adalah simbol terminal. Nih, yang ketiga ini simbol terminal ya. Ini berfungsi sebagai awal dan akhir ya, berisi start dan end dari suatu proses alur. Nah, yang berikutnya adalah simbol input atau output ya. Nih, simbol input atau output yang digambarkan dengan jajar genjang ya. Data yang akan dibaca dan dicetak atau dimasukkan ke dalam memori komputer dari suatu alat input atau alat output ya. Nah, berikutnya di sini yang ketiga yaitu yang berbentuk persegi panjang. Ini disebutnya proses ya atau simbol processing ya. Satu atau beberapa himpunan penugasan yang akan dilaksanakan secara berurutan gitu ya. Nah, berikutnya simbol yang keempat yaitu adalah simbol decision. Nah, yang berbentuk belah ketupat ini ya. Nah, itu disebut dengan simbol decision, yaitu untuk memutuskan arah percabangan yang diambil sesuai dengan kondisi yang dipenuhi, apakah benar atau salah ya, nanti kita lihat. Nah, berikutnya simbol persegi panjang tetapi ada garis dua di kiri kanan. Nah, ini disebutnya simbol subroutine, digunakan untuk menjalankan proses suatu bagian atau subprogram atau prosedur ya. Ini untuk subprogram. Berikutnya adalah yang berbentuk segi 6 ya, seperti ini. Ini disebutnya adalah simbol preparation. Simbol preparation ini digunakan untuk pemberian harga awal ya, nilai awal ya. Nah, berikutnya adalah simbol konektor. Di sini ada dua. Yang pertama konektor yang berbentuk lingkaran, digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Nah, jadi ketika kita membuat flowchart, misalkan kertas atau kertas kita tidak muat gitu ya. Nah, jika kita mau menghubungkan flowchart berikutnya tapi masih di halaman yang sama, kita menggunakan konektor ini yang berbentuk lingkaran. Tetapi jika kita akan berpindah kertas atau di lembar berikutnya, maka penghubungnya kita akan gunakan yang segi 5 seperti ini, disebutnya on page connector, yaitu menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman lain atau halaman yang berbeda. Nah, berikutnya untuk flowchart selalu ada yang namanya flow line, yaitu menunjukkan bagian arah instruksi yang dijalankan. Ini ya untuk simbol flowchart ya. Pertama tadi ada proses, ada input output, lalu ada terminal, lalu ada decision, lalu ada subroutine, lalu ada apa tadi di atasnya. Nah, preparation, lalu ada konektor, on page connector, dan flow line. Nah, diagram alir program komputer ya biasanya terdiri dari yang pertama input, yaitu pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer. Yang kedua adalah proses, yaitu melakukan komputasi atau perhitungan terhadap data. Yang ketiga adalah output, mengeluarkan atau mencetak atau menampilkan hasil. Jadi intinya dalam diagram alir suatu program itu ada input, ada proses, dan ada output. Ada input, ada proses, ada output gitu ya. Jadi selalu ada tiga ini. Kalau misalkan programnya tidak ada input tetapi ada proses dan output, itu disebutnya miracle. Jadi tidak ada yang input tapi ada hasil. Nah, itu miracle. Sedangkan ada input, ada proses tapi tidak ada output, itu disebutnya black hole atau lubang hitam ya. Jadi nggak mungkin ya ada yang masuk, tidak ada yang keluar tuh. Nah, ini diagram alir program komputer.
Nah, struktur dari flowchart itu ada 3. Yang pertama adalah struktur sequence atau struktur yang sederhana. Nah, struktur yang sequence atau sederhana digunakan untuk program yang instruksinya sekuensial atau berurutan. Misalkan di sini ada awal, terminal, start, lalu ada input, ada proses, ada output, berakhir. Nah, prosesnya hanya sekali nih, hanya selesai diproses, langsung ada hasil dan berakhir. Ini disebut dengan struktur sequence atau struktur sederhana, ya. Hanya ada input, ada proses dan ada output. Oke, ini contoh untuk struktur sequence, menghitung luas segitiga. Nah, pada saat kalian kemarin kita sudah membuat algoritma untuk misalkan menghitung luas segitiga ya. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam flowchart, bentuknya seperti ini. Yang pertama, start, kita mulai programnya nanti start, lalu masukkan alas, masukkan tinggi, lalu diproses untuk mencari luas. Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, teman-teman ya. Setelah proses, maka akan terdapat hasilnya. Lalu hasilnya dicetak ya. Cetak luas dan programnya selesai, stop. Jadi seperti ini. Ini yang struktur yang sequence ya. Hanya terdiri dari input, proses dan output. Ya, prosesnya juga proses hanya menghitung biasa ya, hanya menghitung proses aritmatika ya. Alas kali tinggi gitu ya, dibagi 2, perhitungan aritmatika. Nah, ini disebutnya flowchart dengan struktur sequence. Nah, bagaimana struktur berikutnya? Struktur yang kedua adalah struktur branching ya. Struktur branching digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi ya. Contoh menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, apa bedanya antara flowchart yang struktur sequence dengan yang branching ya? Yang membedakan adalah prosesnya. Kalau input ada, selalu ada input, output pasti ada. Yang membedakan apa? Prosesnya. Kalau tadi yang sequence, prosesnya itu hanya satu. Misalkan dia hanya menggunakan aritmatika ya, misalkan tadi luas sama dengan alas dikali tinggi bagi 2, udah selesai. Nah, kalau dia yang struktur branching, dia memiliki percabangan, memiliki kondisi. Contoh misalkan nanti di sini ada start ya, input, nah prosesnya menentukan bilangan ganjil atau genap. Lalu di sini ada decision, apakah kondisinya, apakah dia bilangan ganjil, jika ya cetak, jika tidak dia disebutnya apa? Bilangan genap. Lalu N, berakhir. Nah, kita contohkan yang ini. Nah, sebelum kita buat flowchartnya, kita buat dulu pseudocode-nya ya. Untuk menentukan bilangan ganjil atau genap, input sebuah bilangan ya. Bagi bilangan tersebut dengan 2. Ini prosesnya ya. Nah, lalu decision-nya atau keputusannya. Jika sisa pembagian sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika sisa pembagian sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Selesai. Nah, bagaimana membuatkan flowchart-nya? Nah, ini untuk algoritmanya ya. Ini kan tadi pseudocode, lalu ini ada algoritma read, baca bilangannya. Lalu if, ini instruksi atau sintaks untuk branching ya. Biasa kita kalau branching itu menggunakan if else ya. Jika bilangan dibagi hasil bagi 2 sama dengan 0 ya. Jika bilangan sisa hasil baginya 2 sama dengan 0, maka dia adalah bilangan genap ya. Else bilangan ganjil. Berarti jika selain dibagi 2 sama dengan 0, jika dibagi 2 sisanya 1, maka bilangan ganjil. Masih ingat ya teman-teman ya, mod ini adalah modulus, itu adalah sisa hasil bagi. Jadi kayak misalkan 10 dibagi 3, maka modnya berapa? Yaitu ya, modnya adalah 1, karena 10 dibagi 3 itu 3, sisanya adalah 1. Karena 3 dikali 3 9. Kalau 10 berarti sisa 1. Nah, itu adalah mod. Mod adalah sisa hasil bagi gitu ya. Nah, misalkan di sini, ini adalah flowchartnya ya. Kita klik mulai, start, lalu masukkan bilangan bulat, bukan negatif ya, bilangan bulat positif ya. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi adalah mod. Ini prosesnya, bilangan dibagi 2, berarti bilangan sama dengan 2. Apakah sisa baginya 0? Jika ya, maka dia akan tercetak bilangan genap.
Jika tidak, maka tercetak bilangan ganjil. Oke, kita lanjut ke struktur berikutnya ya. Struktur berikutnya adalah struktur looping ya. Nah, struktur looping yaitu digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi berulang-ulang ya. Nanti ini akan dijelaskan di pertemuan 5 ya. Nah, ini contoh dari flowchart perulangan atau flowchart looping ya. Misalkan kita mulai start. Nah, akan diberikan nilai awal atau harga awal bilangan sama dengan 1. Jadi nilai awalnya adalah bilangan sama dengan 1. Berikutnya akan ada kondisi di sini. Apakah bilangan lebih kecil dari 10? Ya. Jika ya, akan ada kondisi iya atau tidak. Nah, kita cek lagi, apakah 1 lebih kecil dari 10? Jika ya, cetak bilangan ya. Setelah cetak bilangan, lalu ada diberikan proses untuk mengulang secara otomatis di sini. Nah, setelah dicetak akan ada proses bilangan sama dengan bilangan ditambah 1. Nah, tadi bilangannya adalah 1. Bilangan sama dengan 1 tambah 1 2. Maka akan terjadi perulangan untuk ke decisionnya ini. Nah, sekarang nilai bilangannya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Jika ya, dicetak kembali bilangannya, lalu ditambahkan otomatis 2 ditambah 1, 3. Begitu seterusnya dicetak sampai kondisinya menjadi berhenti. Berhentinya bagaimana? Misalkan di sini. Misalkan bilangannya ada 9 ya. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Iya, maka dicetak nilai 9. Lalu di sini bilangan sama dengan 9 ditambah 1, berarti menjadi 10. Kita cek, apakah 10 lebih kecil dari 10? Jawabannya tidak ya. Jika kondisinya adalah 10 lebih kecil dari 10, maka jawabannya adalah tidak. Maka jika tidak, maka akan berhenti. Ini adalah proses perulangan ya teman-teman. Nah, untuk proses perulangan ada yang harus dipenuhi, yaitu saya menyebutnya syarat perulangan. Yang pertama, harus ada nilai awal. Harus ada nilai awal. Yang kedua, harus ada counter. Counter ini pengulang otomatis ya. Yang ketiga, harus ada batas atau nilai akhir. Nah, jadi syarat perulangan ini. Yang pertama harus ada nilai awal. Nih, bilangan sama dengan 1. Yang kedua harus ada counter. Counter ini. Ya, pengulang secara otomatisnya. Yang ketiga harus ada nilai akhir atau batas. Nah, ini yang kita berikan batasnya di sini. Tadi, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Jika jawabannya ya, dia akan terus berulang. Tapi karena kita berikan batasan di sini, 10 lebih kecil dari 10, kondisinya akan menjadi salah ya. Berarti batasnya sampai situ, lalu kita stop. Nah, ini adalah syarat dari perulangan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini bagaimana menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan ya. Algoritmanya, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan ketiga. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua dan ingat, dan bilangan pertama lebih besar dari bilangan ketiga, maka yang akan tercetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Kondisi yang kedua adalah jika bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama dan bilangan kedua lebih besar dari bilangan ketiga, maka akan tercetak bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Selain itu, berarti kondisi yang ketiga yang akan tercetak bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita lihat di sini. Mulai input bilangan 1, input bilangan 2, input bilangan 3. Nah, prosesnya di sini. Bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3. Jika ya, maka tercetak. Jika tidak, masuk ke kondisi berikutnya.
bilangan kedua lebih besar dari bilangan ketiga dan bilangan kedua lebih besar dari bilangan 1, maka tercetak ini. Jika tidak, masuk ke yang terakhir. Nah, semuanya akan selesai programnya. Ini untuk menentukan bilangan terbesar. Jadi, pada saat kita membuat flowchart ini, kita membuatnya berdasarkan algoritmanya. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jadi, algoritma ini ya harus sama dengan flowchart ini gitu. Ya. Nah, ini ada tambahan materi, nanti kalian lihat ya. Di sini ada algoritma yang menggambarkan proses bagaimana aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit ikan nila menggunakan flowchart. Nah, nanti di sini ada linknya. Ini adalah jurnal artikel yang sudah dipublish di jurnal Paradigma ya. Di jurnal Paradigma saya lihatkan ini jurnalnya ya. Paradigma, Jurnal Komputer dan Informatika ya. Ini sistem pakar diagnosis ikan nila. Di mana letak flowchartnya? Oke, teman-teman bisa dibaca ini untuk referensi ya, bagaimana sistem pakar itu gitu. Jadi nanti ketika kalian skripsi ya sudah bisa dilihat apakah kalian membuat skripsi berbentuk sistem pakar atau sistem yang lain. Nah, ini flowchartnya di sini dia. Ya, kita lihat. Nah, mulai tampilkan pilihan gejala. Nah, nanti sistemnya akan menampilkan pilihan gejala. Lalu kita akan memilih gejala. Ya, memilih itu berarti sistem input ya. Berarti kita akan pilih gejala. Lalu prosesnya adalah gejala akan disesuaikan dengan basis pengetahuan. Nanti ada tabel gejala dan tabel basis pengetahuan, itu akan disesuaikan. Jika tidak, maka akan dicari lagi gejalanya. Jika ada yang cocok, ya artinya gejala sama dengan basis pengetahuan, maka akan ditampilkan hasil diagnosanya dan selesai. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini flowchart untuk menentukan sistem pakar penyakit ikan nila. Nah, di sini terdiri dari gejala dan basis pengetahuan, lalu ada hasil. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada latihan 1 ya. Diberikan flowchart sebagai berikut. Jika di input gross sama dengan 10, maka hasil yang tercetak adalah berapa? Nah, di sini adalah input gross. Grossnya 10. Buah sama dengan gross 10 dikali 144, maka akan tercetak 1440 gitu ya. Lalu stop. Nah, ini latihannya. Nah, diberikan flowchart sebagai berikut. Jika nilai R yang diinput adalah 20, maka nilai yang tercetak di variabel cal berapa? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat latihan 2. Bentar. Kita lihat tadi latihan pertama dulu ya. Nah, tadi latihan pertama ya. Input gross. Gross tadi nilai awalnya adalah gross sama dengan 10. Diketahui di sini ya, di soalnya ya. Gross sama dengan 10, maka hasil dari yang dicetak adalah buah berapa gitu ya. Berarti buah sama dengan 10 dikali 144. Berarti hasil yang akan tercetak adalah 1440. Seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah latihan 2, soal nomor 2 ya. Kita lihat di soal nomor 2. Diberikan flowchart, jika nilai R yang diinput adalah 20, maka nilai yang tercetak berapa? Nah, ini diketahui nilai awal, konstanta di sini ya nilai awalnya ya. Pi adalah 3,14 flowchartnya. Lalu diinputkan jari-jari, lalu dicari proses keliling yaitu 2 dikali pi dikali jari-jari, lalu cetak hasilnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Jika ya R sama dengan 20, maka prosesnya apa? Cal sama dengan 2 dikali pi dikali R. R-nya berarti 20. Berapakah kelilingnya? Nah, 40 dikali 3, pi-nya tadi 3,14 ya. Berapakah hasilnya? Kita hitung.
2 dikali 20 adalah 40 gitu ya. Lalu dikali pi 3,4. Oke, berapa teman-teman hasilnya? 125,6 ya. Oke, seperti ini. Kita lihat soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 di sini diberikan flowchart sebagai berikut. Hasil yang tercetak pada bilangan tersebut adalah berapa? Maksudnya tercetak di sini. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini nilai awal bilangan sama dengan 0 ya. Bilangan sama di sini ya, nilai awal adalah bilangan sama dengan 0. Lalu ada proses, apakah bilangan lebih kecil dari 12? Gitu ya. Jika ya, maka akan tercetak gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Bilangan awal 0. Apakah 0 lebih kecil dari 12? Ya, jawabannya gitu ya. Jika ya, maka bilangan akan ditambahkan 4 terlebih dahulu. Jika ya, maka bilangan sama dengan 0 ditambah 4 terlebih dahulu. Maka bilangannya adalah 4. Setelah bilangan dapat bilangan 4, maka lalu dicetak bilangan. Nah, kita cetak 4. Seperti ini, teman-teman. Setelah itu, dia akan kembali ya. Di sini kembali ke proses lagi. Nah, tadi bilangan berikutnya adalah 4. Berarti akan tercetak bilangan sama dengan 4 akan diseleksi lagi. Bilangan, apakah bilangan lebih kecil dari 12 gitu ya? Apakah 4 sini ya, 4 lebih kecil dari 12 ya. Ya, maka bilangannya ditambahkan dulu ya. 4 ditambah 4 di sini. Bilangan akan ditambahkan 4, maka jawabannya adalah 8. Nah, bilangannya nilainya adalah 8. Lalu proses berikutnya adalah cetak bilangan. Nah, di sini akan tercetak 8. Teman-teman ya. Setelah 8, bilangan akan diseleksi kembali. Bilangan sama dengan 8. Nah, apakah 8 lebih kecil dari 12? Itu ya. Apakah 8 lebih kecil dari 12? Ya, ya, jawabannya masih ya. Ya. Lalu bilangan akan ditambahkan 4 kembali di sini. Bilangan akan ditambahkan 4, maka nilai bilangan berikutnya adalah 12. Lalu akan dilakukan cetak ya. Di sini cetak berarti 12 dicetak hasilnya. Lalu akan dilakukan kembali counter di sini. Akan berulang kembali di sini ya. Di sini akan berulang kembali. Apakah bilangan lebih kecil dari 12? Ya, kita lihat. Apakah 12? Nah, bilangan terakhir adalah 12. Apakah 12 lebih kecil dari 12? Jawabannya tidak, maka stop programnya seperti ini. Maka hasil yang tercetak adalah 4, 8, dan 12 gitu. Nilai bilangan yang tercetak adalah 4, 8, dan 12. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Untuk proses perulangan, jadi untuk prosesnya selama dia masih memenuhi kondisi, dia akan terus berulang teman-teman ya. Itu untuk syarat perulangan. Terus jika kondisinya sudah tidak terpenuhi, berarti sudah mencapai batas, maka program akan end atau berhenti sampai sini. Oke, berikutnya kita ke latihan nomor 4. Diberikan flowchart berikut. Jika di input nilai 70, maka keterangan yang tercetak apa? Nah, kita lihat. Nilainya adalah 70. Soal keempat ya, di sini nilai diberikan 70. Nah, input nilai, oh ternyata yang diinput adalah 70. Nah, di seleksi kondisi, apakah nilai lebih besar dari 70? Nah, apakah 70 lebih besar dari 70? Jawabannya tidak. Nah, jika jawabannya tidak, maka yang tercetak apa?
Nah, di sini kan ada ya dan tidak. Jika ya, maka keterangannya lulus. Jika tidak, maka keterangannya Anda hair. Nah, diberikan keterangan Anda hair, maka dicetak. Maka di sini keterangannya adalah yang tercetak Anda hair. Seperti ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, mudah ya teman-teman ya. Yang penting kita masukkan sesuai dengan alur yang ada di flowchartnya. Gitu ya. Oke, berikutnya kita ke latihan berikutnya. Ini latihan 5. Diberikan flowchart sebagai berikut. Hasil yang tercetak pada variabel bill. Ini hampir sama seperti yang latihan nomor 3 ya teman-teman ya. Bisa dikerjakan ya. Bilangan sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil dari 10? Jika ya, cetak, lalu ditambahkan otomatis, lalu diulang kembali seperti itu. Nah, ini tugasnya teman-teman. Jangan lupa diketahui 4 bilangan 20, 60, 40, dan 100. Buatlah flowchart atau diagram alir untuk mendapatkan nilai terbesar dari keempat bilangan tersebut. Ya. Ini ada yang di flowchart yang tadi di atas, ya, yang sudah dijelaskan. Yang kedua, buatlah flowchart atau diagram alir untuk menghitung jumlah suku pada deret angka berikut. Ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 jumlahnya berapa, lalu 2 ditambah 5 tambah 10 tambah 17 tambah 26 tambah 30 jumlahnya berapa. Nah, ini buatlah algoritma dari flowchart. Ini sudah diberitahu flowchartnya, lalu kalian buatkan algoritmanya. Pertama berarti diberikan diberikan nilai awal yaitu sama bilangan sama dengan 1, lalu apa ya. Di flowchartnya, di algoritmanya dibuat ya teman-teman ya. Nah, untuk latihan soal bisa disatukan dengan tugas ya. Nah, ini dalam pembuatan flowchart pada aplikasi program perpustakaan, maka untuk meminjam buku diperlukan data buku seperti judul buku. Ya. Simbol flowchart untuk data buku adalah apa? Ya. Lalu nomor 2, pada flowchart di samping, berapakah harga yang tercetak jika diinput 8 liter? Nah, ini flowchartnya. Jika diinputnya adalah 8 liternya, maka berapa harganya yang akan tercetak? Nanti dihitung ya teman-teman ya. Berikutnya, di latihan soal, berapakah nilai yang tercetak jika nilai yang diinput sebagai berikut? Nah, ini nilai absen segini, nilai tugas segini, nilai UTS segini, nilai UAS segini. Nanti yang tercetak nilai akhirnya berapa? Berarti ini ada prosesnya nih. Absen dikali 0,2 ditambah 0,25 dikali nilai tugas ditambah 0,25 dikali UTS ditambah 0,3 dikali UAS. Nanti dihitung ya teman-teman ya. Atau kalau mau lebih enak, kalian tinggal buatkan langsung ke Python. Jadi nanti yang menghitung biar Pythonnya. Yang penting kalian pada saat memasukkan program di Pythonnya benar ya. Input apa, proses apa, lalu cetak hasilnya berapa. Jadi nanti pada saat kalian running programnya, tinggal diinput nilai absen 90, nilai tugas 80, nilai UTS 70, dan nilai UAS 60, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Nomor 4, nah pada flowchart jika A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 10, berapa nilai D? Nah, ini berarti mencari nilai D. Ya, dilihat A5, B4, C10. Di sini ada prosesnya. Nah, yaitu berdasarkan nilai D adalah berdasarkan nilai A dan B. Apakah A lebih besar dari B? Jika ya, maka nilai D-nya ini. Jika tidak, maka nilai D-nya ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan dikerjakan. Nah, nomor 5 juga sama, hampir mirip dengan nomor 4. Yang membedakan adalah apa? Berikut. Ya, nilai A5-nya tadi B-nya 4, yang ini B-nya 5. Nah, mana yang akan berapa nilai D-nya? Ya. Oke. Saya rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk tugasnya itu diberikan rentang waktu hingga hari Sabtu ya, disubmit di LMS seperti biasa, dikerjakan dulu di Word ya, lalu diupload di Google Drive ya, lalu linknya inputkan di LMS atau e-learningnya. Oke, baik, terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.